Maka sesungguhnya kalaulah niat seperti itu, malaikat akan menghamparkan kepadamu sayapnya. Jadi Bapak Ibu dari rumah tadi bukan semata-mata salat subuh, tapi ingin belajar dan niatnya ingin cari petunjuk hidayah Allah. Dari rumah tadi itu malaikat udah menawangi dah, sampai datang ke Masjid Saiful Islam. Macam mana orang dekat masjid tak turun? Tak apa-apa, saudara. Makin jauh jarak malaikat yang menaungi. Maka beruntung jamaah yang jauh ni, hamparan malaikat dari rumah sampai ke masjid. Ya. Nah, kadang-kadang memang begitu, orang yang dekat tak turun, orang jauh-jauh turun. Biasa lah itu. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada limpahan rahmah hidayahnya, subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Tambahan mengenai fasal tentang keutamaan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ya, tambahan. Nah, selanjutnya pengarang mengatakan wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi hidayata dunal mujarradir riwayati. Ya. Jika niatmu itu berkeinginan di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu untuk mencari hidayah. Jadi tanamkan ya, itu niat tu. Jadi kenapa mau belajar ni? Mau cari hidayah, petunjuk Allah. Karena orang yang berilmu itu akan dibimbing, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Makanya perlu ilmu. Ilmu itu tuntunan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dunal mujarradi riwayati, bukan semata-mata hanya meriwayatkan menurut ini begini, menurut ini begini, menurut ulama itu begini, hanya kaji-kaji saja. Kalau hanya mengkaji ilmu untuk membanding-bandingkan, kurang bermanfaat. Itu dikatakan semata-mata hanya cari riwayat, pendapat. Ya, tapi yang pertama tadi mengharapkan hidayah. Jadi siapa menuntut ilmu semata-mata mencari hidayah petunjuk Allah, fa'abshir, maka berbahagialah. Berarti betul dah tu dah. Ya, niat yang begini benar. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Nah, maka sesungguhnya kalaulah niat seperti itu, malaikat akan menghamparkan kepadamu sayapnya.
Jadi bapak ibu dari rumah tadi bukan semata-mata salat subuh, tapi ingin belajar dan niatnya ingin cari petunjuk hidayah Allah. Dari rumah tadi itu malaikat udah menaungi dah, sampai datang ke masjid Saiful Islam. Macam mana orang dekat masjid tak turun? Tak apa-apa, saudara. Makin jauh jarak malaikat yang menaungi. Maka beruntung jamaah yang jauh ni, hamparan malaikat dari rumah sampai ke masjid. Ya. Nah, kadang-kadang memang begitu, orang yang dekat tak turun, orang jauh-jauh turun. Biasa lah itu. Ya, biasa. Itu memang sudah hukumnya begitu. Orang jauh-jauh dapat hidayah, makanya hidayah itu mahal. Ya, hidayah itu mahal, jauh-jauh datang. Nah, tapi justru yang dekat tak turun. Itu biasa di mana-mana. Ya. Ya. Nah, jadi dari rumah tadi bapak ibu turun itu sudah dinaungi malaikat. Idza masyaita, apabila kau berjalan. Nah, jalan kan pakai langkah. Ya, jalan pakai langkah. Setiap langkah digiring oleh naungan sayapnya malaikat. Wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sahaita. Kemudian yang kedua, ikan yang ada di air. Nah, ikan yang ada di air itu memohonkan ampun untukmu apabila engkau berusaha menuntut ilmu. Di laut, di sungai, di parit, apalagi di parit yang dekat kita turun tu. Ikan-ikan yang ada di dalamnya memohonkan ini Pak, jangan bilang tak masuk akal Pak Ustaz. Tahu ke ikan tu kita belajar? Oh, janganlah tanya begitu. Kita semua kok pakai akal, tak masuk akal. Ya. Ini kan pakai iman. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar adanya. Nah, kemarin waktu di Masjid Baitur Rahim dah saya sampaikan. Ada seekor onta yang lari di hadapan Nabi. Dia mengadu dengan Nabi. Ada bahasanya dan Nabi faham. Kerana dia lari dari kampung itu, kerana kampung itu orang tidak salat isyak berjamaah. Binatang pun takut sampai kalau kita ni tak salat. Gimana kalau kita salat, belajar lagi? Oh, gembira dia. Ya. Jadi ikan-ikan yang ada di air semuanya mohonkan istighfar untuk orang yang berjalan menuju mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka saya katakan, tanamkan dalam hati, insya-Allah ilmu ini mendatangkan hidayah. Ya, mendatangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu hai talib, talib ni penuntut ilmu. Ya. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Ayo, nanti bisa dilihat ni ya, tapi subuh ini satu saja kita bahas. Dia ada 3 ni. Yang 2-nya nanti insya-Allah pertemuan subuh yang akan datang. Ya, subuh Khamis yang akan datang. Ada 3 kelompok orang yang belajar. Bisa dilihat nanti. Ada yang baik, ada yang lumayan, ada yang jelek sekali tujuannya belajar. Jadi belajar pun kalau salah niat bukan mendapat pahala, bisa mendapat dosa. Nah, kita lihat ni yang pertama dulu, ya. Yang pertama, seorang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Kenapa kita belajar ni? Supaya nanti akhirat tak menyesal. Ya. Karena apa yang kita amalkan di dunia ini, kalau ada ilmu, insya-Allah bekalnya sampai ke akhirat. Amal salah satu sebab diterima harus ada ilmu. Bukan satu-satunya ni ya, bukan. Nanti salah pula. Amal mau diterima harus ada ilmu. Tidak, salah satu. Salah satu amal diterima harus ada ilmu. Sebagaimana kita mau melamar satu pekerjaan di sebuah perusahaan, tentu perusahaan tanya, ada ilmu? Basic kau apa?
Masukkan lamaran. Diterima ada? Diterima ada? Tergantung ada ndak ilmunya sesuai dengan perusahaan tersebut yang dibutuhkan. Allah butuh sama kita nanti di akhirat. Macam mana Allah bilang, kau faham dah agama ni? Kau mau selamat akhirat, mana ilmu kau tentang agama? Sejauh mana kau ikut utusan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti Allah tanya begitu, mau jawab apa? Mau jawab apa? Sama tu. Di perusahaan pasti kita terima kau ada basic ilmunya. Akhirat pun pasti diterima Allah kalau ada ilmu. Yang mana? Amal di dunia ini. Dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidaklah menghendaki ia belajar itu pertama ilahi, karena Allah. Bahasanya lillahi taala. Bahasa tarikatnya ilahi anta maksudi. Maka perbaiki niat. Dan negeri akhirat, niat karena Allah. Yang kedua, selamat negeri akhirat. Ya. Kira-kira ini adalah pasang niat. Pertama, cari hidayah. Yang kedua, selamat negeri akhirat. Yang ketiga, belajar karena Allah. Kalau saya urutkan yang terbaik, belajarlah kau karena Allah. Yang kedua, kepingin dapat hidayah. Ketiga, supaya selamat sampai negeri. Itu urutannya begitu lah dia. Ya, urutannya begitu. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Siapa yang belajar untuk bahagia negeri akhirat, dunia dapat tak? Dapat. Siapa yang belajar untuk dunia, akhirat belum tentu dapat. Nanti masuk yang kedua, nanti pembahasannya. Makanya orang beramal, Pak Ustaz, beramal macam mana? Siapa beramal untuk akhirat, dunia dapat. Tapi siapa beramal untuk dunia, dunia dapat, akhirat belum tentu dapat. Ya. Tiga macam tadi ya. Belajar karena Allah. Yang kedua, mencari hidayah. Yang ketiga, selamat sampai negeri akhirat. Yaitulah yang dinamakan muttaqin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi orang yang bertakwa. Allah berkata, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi takwa ternyata bekalnya ada ilmu. Siapa ada ilmu, bekal untuk ketakwaan, tinggal beramal. Jadi zikir tu amal, tapi bekalnya ilmu. Ada orang bilang beramal dapat ilmu. Ya, itu ilmu lain, itu ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Tapi awalnya kita belajar. Kita belajar cara wuduk gimana? Pasti belajar ilmu syariat, harus ada gurunya. Bagaimana kita belajar Al-Quran? Tentu belajar ilmu yang ada ahli Al-Quran. Bagaimana cara salat? Belajar ilmu fikih. Ini pun wajib. Tapi ilmu yang didapat dari zikir itu lain. Itu ilmu laduni yang Allah ajarkan langsung kepada kita kalau hati kita sudah bersih. Ya, ini lain, maka masing-masing perlu. Saya pun juga begitu. Tak bisa langsung dapat ilmu laduni, tak mungkin. Tapi kita belajar dulu ilmu syariat, istinja, wudu, salat, puasa Ramadan, zakat, ada rezeki, pergi haji, itu pun harus belajar. Kalau sudah sampai derajat takwa, maka Allah mencintainya. Ternyata Allah mencintai orang yang bertakwa. Jadi setiap orang yang bertakwa itu pasti dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Target kita ni kita Jumat itu selalu pesan takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jadi ternyata berat juga titel takwa ni yang didengung-dengungkan setiap Jumat. Ternyata mencari kasih sayang Allah. Setiap takwa pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya lagi. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang kedua, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Bekal untuk mana ni? Akhir? Kan gitu. Wa tazawwadu, berbekallah kalian negeri akhirat.
fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Ini ayat surah Al-Baqarah, boleh buka nanti, saya lupa ayatnya. Ayat ini bicara tentang haji. Ini ayat tentang haji. Orang pergi haji kan bawa bekal tak? Bawa, pakai tas, skoper bawa, lengkap dalamnya baju, apalagi duit, apalagi makanan, banyak bekal. Jangan sampai kelaparan di sana. Tak boleh juga kita nyusahkan orang di sana. Maka cukup bekal. Maka pergi haji itu orang yang mampu. Itu bekal fisik. Tapi Allah bilang, berbekallah kalian pergi haji, silakan. Namun Allah bilang, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa. Ternyata takwa itu membawa kebahagiaan. Bekal di dunia sampai akhirat. Bagaimana derajat yang bisa kita dapatkan? Salah satunya, bukan satu-satunya, harus ada ilmu. Jadi capek kita ibadah ni Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah tanpa ilmu. Maka yuk, pesan Imam Ghazali dalam kitab ini sangat mendasar sekali. Kitab Imam Ghazali hampir saya buka semuanya. Pesan pertamanya suruh belajar. Ya, semua pesan pertamanya suruh belajar. Nah, kemudian daripada bekal itu yaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Melayunya bahasa mudah, orang tua-tua dulu coba tanya. Kalau dia belajar kitab Melayu ni, takwa itu apa? Cuma satu dia jawab, takut sama Allah, kata dia. Ya, takut dengan Allah. Ternyata takwa itu dikasihi Allah. Apa sebab? Dia menjaga perintah Allah, menjauhi larangan. Apa sebab? Kerana dia takut dengan benar tu Bapak Ibu. Bahasa Melayu itu paling gampang. Tanya sama orang, kenapa kau tak mau maksiat? Di pasar tak berani maksiat, di hotel tak berani maksiat, dalam hutan tak berani maksiat. Tanya dia, kenapa kau tak buat? Pasti dibilang ada Allah. Ya, ada Allah. Itulah takwa. Kau dah takut sama Allah, mana berani buat maksiat? Bahasa syariatnya melaksanakan perintah Allah, menjauhi, itu uraiannya, tapi intinya takut dengan Allah. Tak berani buat maksiat dimanapun kita berada. Dan ini tujuan kita belajar, dan ini kita tujuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Cuman perlu proses, tak cukup amin. Ya, belajar, zikir, istiqamah ibadah, insya-Allah dapat. Tapi mudah-mudahanlah kita dapat. Amin terus nampak ni. InsyaAllah ya, mudah-mudahan. Ya, saya kira cukup sikit aja ya. Jadi dua ini nanti, ini yang kurang baik. Niat belajar yang kurang baik nanti kita bahas. Hati-hati dengan yang kedua terakhir ini. Semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Adab dan akhlak. Banyak orang belajar ilmu, hebat ilmunya Pak. Suka menyakiti orang, menyinggung perasaan, sakit jatuhkan. Ini bermasalah. Ya. Sehingga kita ini kadang-kadang putus hubungan. Itu bermasalah. Terima kasih Ustaz. Ya. Istiqamah. Nak diuraikan panjang ni. Makanya kata Abah Ali bilang, dulu saya datang ke Abah Hanum tu tanya permasalahan penyakit-penyakit hati. Abah Hanum cuma jawab zikir. Kok saya jawab zikir bingung orang, tapi kalau diuraikan baru faham. Baru faham diuraikan. Makanya ada kitab kecil sekali dikarang oleh Abah Hanum, Kiai Haji Ahmad Syarul Faktajul Arifin. Ya, itu nama kitabnya Akhlakul Karimah. Akhlak yang mulia. Cuman beliau bahas itu buah dari zikir. Maka saya katakan, siapa tak ikut zikir rugi. Nanti menghadap Allah menangis gitu. Bawa penyakit di hati.
Dah siap belum menghadap Allah dengan hati yang berpenyakit? Kok saya sih takut. Saya kepingin yang dikatakan Allah, yauma la yarfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat harta, anak, pisah semua, tak ikut. Menghadap Allah yang berbahagia, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih pasti mulia akhlaknya, pasti bahagia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nanti jawab. Ini tanya-tanya terus tak ada jawabannya, zikir jawab. Ya. Imam Ghazali dalam kitabnya, siapa lama mau bersedekah tu perlu waktu lama kalau latihan. Ala bisa ke Nabi ya, bisa sekian tahun, puluhan tahun baru ikhlas sedekah. Tapi kok zikir, kok ada Allah di hati, yang datang Pak, yang kecil kita yakin dari Allah, apalagi yang besar. Baru ngaku, ya Allah, ini nikmat Engkau di sini. Begitu dapat sadar, ini bukan punya aku, keluar sedekah. Kuncinya sini. Kok sini baik-baik semuanya, kok sini tak baik, susah. Teori-teori sih boleh lah, capek ngomong. Nah. Jadi saya sudah paham ilmu ini. Maka siapa tak belajar ilmu ini, rugi dia. Ingat, hidup sementara, siap-siap berjumpa dengan Allah. Kalau dapat berjumpa dengan Allah dengan lepas dari segala penyakit hati. Ya, ya sekali dulu. Masih ada waktu nih, habis. Ya. Udah ya, ada lagi. Ya, yang pertama, kenapa Pak Ustaz semua jamaah zikir ini tak pakai subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali? Nah, karena kita tidak membuang bu, kita hanya mengambil yang paling afdal. Dulu saya pernah berumpamaan dari guru kita dulu, Ki Haji Muhammad Nur. Dia beri perumpamaan sederhana sekali. Kalau kita membuat kue bu, bahan-bahannya tadi itulah dia. Ya, bahan-bahannya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Contohnya apa bu? Kita membuat kue itu kan pakai tepung, ya, kemudian ada air, kemudian supaya enak tambah gula dan lainnya. Nah, makanya digaullah ini, jadilah kue. Nah, zikir nih bu, subhanallah itu ibaratkan air tadi, alhamdulillah itu ibaratkan tepung. Nah, paham nih bu? Gitu. Jadi kalau dah paham begini, kita tidak membuang tapi mengambil induknya. Di dalam la ilaha illallah sudah ada subhanallah, sudah ada alhamdulillah, sudah ada Allahu Akbar. Nah, waktu belajar tauhid yang lalu itu kan ada saya sampaikan. Apa kata Nabi? Subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu setengah timbangan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah sebagian timbangan, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Itu Allahu Akbar. La ilaha illallah yang mana? Hadis yang lain. Waktu Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW bersabda, waktu Nabi Musa, ya Allah, beri aku zikir, ucapan yang aku pakai menyebut Engkau. Allah bilang, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa bilang, ya Allah, la ilaha illallah ini banyak yang amalkannya. Aratu tahussuni, aku mau yang khusus ya Allah. Nah, biasalah kan, yang tak orang lain amalkan. Kita kan begitu sama guru kita. Guru berilah amalan ini, banyak yang amalkan ini yang khusus lah. Allah bilang sama Nabi Musa, hai Musa, kalaulah satu timbangan, kan ada dua timbangan, ada dua apa? Kiri kanan itu. Nah, sebelah kanannya kau letakkan langit dengan bumi seluruhnya.
sebelah timbangan, sebelahnya lagi kau letakkan la ilaha illallah. Darjahat bihinna la ilaha illallah. Allah sendiri bilang la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Jadi tak ada timbangannya untuk la ilaha illallah. Langit bumi masih ringan dibandingkan la ilaha illallah. Jadi kau gini faham gitu. Oh, ternyata benarlah kata Nabi Muhammad SAW, afdalu zikri la ilaha illallah. Yang paling afdal dijadikan zikir mengingat Allah tak ada lain kecuali la ilaha illallah. Jadi kita tidak buang, Bu, kita ngambil induknya. Contoh lagi biar faham ni, Bu. Saya salat, saya salat maghrib, isyak lah sudah. Maghrib pendek betul waktunya. Isyak saya membaca, yakni rakaat pertamanya surah Al-Baqarah, rakaat yang keduanya surah Ali Imran. Tapi saya tidak baca Al-Fatihah. Sah tak? Apa sebab? Padahal sama-sama Al-Quran, sama Al-Fatihah Al-Quran, Al-Baqarah Al-Quran, Ali Imran Al-Quran. Tapi saya salat isyak, rakaat pertamanya Al-Baqarah 2 juz lebih tu, Ali Imran hampir 2 juz, tak sah juga. Kenapa? Tidak ada Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran 30 juz, maknanya ada di dalam Al-Fatihah. Sebaliknya, saya sebut lagi, Bu. Saya salat maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, saya hanya baca Al-Fatihah, tidak baca surah. Sah tak? Apa sebab? Jawab sendiri lah dah tu. Begitulah, Bu. Jadi seolah-olah seperti Al-Fatihah di antara Al-Quran 30 juz, la ilaha illallah seperti di antara semua zikir. Gitu. Ya. Jadi kau faham gini enak, tidak kita syak lagi dah. Bukan tak ikut Nabi, tapi faham apa yang Nabi maksud. Itu dia. Faham itu yang penting. Yang kedua tadi apa tu? Salat ba'diyah. Salat ba'diyah itu kata Nabi jangan diputuskan dari salat maghrib, bersegera. Setelah salat maghrib bersegera salat ba'diyah. Kenapa putus? Putus ini tak beramal. Setelah maghrib, mohon maaf, kosong, tidak ada amal. Kemudian maghribnya agak jauh jaraknya, yang begini makruh. Tapi kalau diisi dengan zikir terus nyambung tak masalah. Yang penting jangan kosong. Ya, kita maghrib, habis maghrib zikir, kan? Habis zikir khataman, habis khataman baru dia nyambung, Bu. Ada amalannya, tak putus dia. Yang makruh tu putus. Paham tu? Jadi Bapak Ibu beramallah dari maghrib terus nyambung sampai isyak, azan isyak masuk. Walaupun di mana ba'diyahnya atau zikirnya, tapi tak putus nyambung ni. Itu seperti wukuf kata ulama. Tahu wukuf? Tak beranjak dari maghrib sampai isyak. Belajar wukuf, inilah dia maghrib isyak. Nanti yang pergi haji wukuf dah bingung lagi, sudah enak zikir. Ini tak pernah wukuf di maghrib isyak di Pontianak, sampai di Arafah apa dibuat? Tak betah duduk berzikir, belum pandai duduk berzikir. Maka sekarang belajar wukuf antara maghrib dengan isyak. Dulu saya ngamalkan zikir ini maghrib isyak, Bu. Aduh, semut-semutan kaki ini. Semua terus kaki ini. Berdiri dah mulai semua sebal kaki. Awal-awalnya begitu, terus hilang dengan sendirinya. Nanti wukuf di Arafah santai kita dulu. Orang dah bubar berbaring tidur, kita masih berzikir. Jadi wukuf di Arafah tu mahal. Saya melihat di Arafah tu banyak orang tak berzikir. Sayang. Berapa haji sekarang? Berapa haji sekarang?
Saya dulu ingat 34 juta zaman saya loh, 2016. Ya, sekarang udah berapa? Yang kita bayar tuh bapak ibu pergi haji, yang kita bayar tuh wukuf Arafah tuh. Karena haji itu wukuf tu lah yang paling tinggi dia. Wukuf Arafah banyak tidur, baring-baring, jalan-jalan. Sayang kita bayar uang besar-besar, ternyata di sana kita tak maksimal ibadah. Di sana suruh apa? Doa dan zikir. Ya, biasakan zikir sekarang memang. Nanti ada rezeki, mudah ke Mekah, nanti kita akan melaksanakan ibadah maksimal nanti insyaAllah. Nah, yang ketiga, salat ba'diyah. Tidak masalah, itu metode kita. Ijtihad dari mursyid supaya kita beramal zikirnya lama. Ba'diyah dulu, kemudian baru zikirnya. Itu gampang. Teruslah, tak terhingga. Biasa pada isyak tu zikirnya agak panjang. Nah, itu lebih enak, lebih enteng untuk melaksanakan zikir. Itu metode dari mursyid. Itu tidak menyalahi. Ya, itu tidak menyalahi. Wallahu a'lam. Pak Haji Sagiman. Boleh satu lagi. Jam 6 dah, tak apa. Boleh dari rumah. Boleh sebelum kita mulai taklim. Bebas dia. Dia tidak muqaranah, tidak bersamaan. Lain dengan salat. Kalau salat niatnya waktu takbiratul ihram. Tapi kalau belajar, bisa niat dari rumah. Apa niat kita tuan? Bisa juga niatkan sebelum belajar. Bebas, tak masalah. Yang penting ada niat. Pertama, karena Allah. Yang kedua, mencari hidayah Allah. Yang kedua, selamat dunia dan akhir. Itu je udah. Jangan masuk yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di mana kita ni takut dengan cinta? Itu berpasangan. Berpasangan dia. Awalnya kita takut, nanti baru cinta dia. Takut dulu dia. Nah, baru cinta. Kau dah cinta tak takut? Mana ada orang cinta takut? Nah, pertama takut dulu. Tapi setelah semakin kenal, cinta jadinya. Insya-Allah. Ya. Ada seseorang takut jumpa saya. Kau bilang kau tak kenal, kenapa kau takut? Ada ustaz saya bilang, dia mau ketemu ustaz tapi takut. Apa takut kan? Saya bukan makan orang. Kenal dulu biar kita dekat. Aku dah dekat suka. Makanya saya ni dengan jamaah ni, mohon maaf ya, ibu-ibu bapak, kalau ada rezeki, kita biasakan jalan bersama-sama seperti ziarah Wali Songo. Itu kita semakin kenal. Kita semakin akrab. Jadi perjalanan-perjalanan itu menjadikan kita semakin kenal. Makanya saya bersyukur dengan majlis taklim ni. Makin kenal dengan jamaah. Apalagi dengan pengurus masjid. Hari-hari jumpa pengurus masjid. Dan tak jemu. Mandang wajah pun tak jemu. Muka-muka orang baik-baik kan gitu, pengurus masjid. Nah, jadi begitulah dia. Keakraban ya, akhirnya menjadikan cinta. Nabi SAW beliau menyatakan, aku kenal Tuhan dan aku yang paling takut dengan Tuhan. Awalnya begitu, tapi akhirnya Nabi tengah malam bangun, bersisir, pakai gamis yang bagus, pakai jubah, pakai imamah, pakai celak, pakai semprot minyak wangi. Ya, Aisyah tanya, mau kemana ni? Mau tempat yang lain ke apa? Isteri kan tak satu. Kata Nabi bilang, aku ingin bertemu dengan kekasihku. Oh, tambah cemburu ni. Tambah cemburu. Ternyata aku tunggu-tunggu kapan dia keluar rumah ni. Ternyata Nabi menghadap kiblat, langsung takbir, Allahu Akbar. Jadi Nabi salat bapak ibu ketemu Allah, kena cintanya dengan. Makanya kita tak sampai derajat itu, Pak. Cuma kita ni nak berjalan berusaha betulkan iman saja. Ya. Ya, sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.